siapa dirinya dan dari mana asalnya. Juga adat istiadat dan budayanya, bagai sebuah pohon yang berdiri tanpa akarnya. Pada tugas akhir skripsi saya mengambil lokasi penelitian di Desa Datara, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Goa. Desa Datara merupakan salah satu desa yang terletak di dataran tinggi Kabupaten Goa. Dia berada di ketinggian 350 hingga 500 di atas permukaan laut. Luas wilayahnya adalah 14.894 hektar yang terbagi lagi menjadi 5 dusun, yaitu Datara, Tondroa, Patong Patong, Mampua, dan Patak Bakang. Dulu kerajaan datar namanya, yang galaran utama dulu namanya Karendata, belum Pesimboleng. Tapi masih samar-samar saya masalah tahunnya. Kemudian dilanjutkan oleh nenek saya, Sarada. Sarada istilahnya di situ Galarang, bukan mi kerajaan. Ya. Jadi itu Sarada, saya punya nenek. Jadi itu dari dusun Mampua ada namanya lapangan Sarada. Itu Sarada gelaran pertama di sini. Jadi itu Sarada dikemudikan di dusun Datara. Dikemudikan masih di kuburannya. Kemudian dilanjutkan oleh bapak saya, masih gelaran, istilah gelaran, yaitu Haji Ibrahim Dinrate, bapak saya. Sekitar tahun 30-an barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmiati, jurusan Akidah Filsafat Islam angkatan 2017. Pada tanggal 15 Oktober 2020 saya melakukan KKN. Karena situasi pandemi, saya harus ber-KKN di kampung saya sendiri. Nama KKN ini adalah KKNDK, KKN dari kampung. Jadi saya ber-KKN di tempat lahir saya, yaitu Desa Datara, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Goa. Pada momen ini saya jadi bertambah dekat dengan kehidupan masyarakat di sana. Meskipun saya lahir di sana, saya agak kurang dekat dengan masyarakat, tapi karena momen KKN ini saya jadi lebih banyak menghabiskan waktu di masyarakat. Di situ saya jadi lebih tahu ternyata di desa saya itu sangat mengutamakan gotong royong atau abulo si batang. Ini adalah prinsip kehidupan orang Goa atau Makassar. Jadi di sana itu sangat menerapkan sikap gotong royong dalam segala hal, terutama dalam pertaniannya. Dalam pertanian itu ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh petani yang menerapkan sikap abulo si batang ini. Contohnya akekese, abuakang, arira, dan lain-lain. Karena tradisi-tradisi inilah saya jadi tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang membahas tentang pertanian.
pertanian di Desa Datara yang mengutamakan sikap gotong royong atau abolusi batang. Tapi pada saat saya bimbingan pertama oleh pembimbing pertama saya, Pak Ibrahim, itu menyarankan untuk mengambil atau fokus hanya pada satu tradisi petani, yaitu Buta Pangadakang. Akhirnya judul saya dari seluruh kegiatan pertanian itu fokus ke satu tradisi petani, yaitu tradisi Buta Pangadakang atau tanah adat. Lalu saya membuka dokumen di Word dan memberi judul skripsi saya, yaitu Falsafah Hidup Petani-Petani. Namun itu diganti oleh pembimbing pertama saya, fokus ke satu tradisi, yaitu Falsafah Hidup Petani di Buta Pangadakang, Desa Datara, Kecamatan Tompok Bulu. Di sini saya lebih lebih fokus ke Buta Pangadakang atau tanah adat. Sejak dari nenek moyang saya masih digarap oleh pejabat-pejabat yang ada di Datara ini. Seperti di kepala desa itu ada namanya pengandrian ada yang masih digarap sampai sekarang. Itu dari nenek moyang memang, dan nenek moyang sampai sekarang masih. Iya. Jadi waktu saya menjabat kepala desa, semua kepala dusun saya bagi rata. Karena di sini 5 dusun, berarti tasi sapa-sapa nanjo pengandrian kepala dusun. Kemudian di sini Desa Datara ada namanya P3A, namanya Pinati. Jadi Pagalaranga dulu katanya tenan roban jaya, namanya tetap Pagalaranga. Tenan karena kepala desa. Iya. Jadi indah tahu mendatang periode yang kata apakah perlu dirubah itu tanah adat atau bagaimana? Tergantung dari kesepakatan kita di atas musyawarah di desa. Desa Datara merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Goa. Secara geologis, Desa Datara berada di sekitar wilayah pegunungan Lombok. Desa Datara terdiri dari 5 dusun, yakni Dusun Datara, Dusun Mambua, Dusun Santa Bakang, Dusun Sontowa, dan Dusun Sontontong. Mayoritas masyarakat Desa Datara bermata pencaharian sebagai petani. Ada yang bekerja di kebun dan ada pula yang bekerja di persawahan. Desa Datara memiliki identitas atau ciri khas yang membedakan dengan desa-desa lainnya. Ini adanya Buta Pangadakang atau tanah adat di tengah-tengah wilayah tanah Desa Datara. Buta Pangadakang adalah salah satu aset budaya Desa Datara, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Goa. Buta Pangadakang atau disebut juga dengan tanah adat Desa Datara. Buta Pangadakang ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tanah adat Pagalarangang. Yang kedua, tanah adat Dusun. Yang ketiga, tanah adat Pinati. Tanah adat Pagalaranga diperuntukkan kepada Galarang atau kepala desa yang menjabat saat ini. Luas tanah adat Pagalarangan sekitar 1 hektar, yang kemudian hasil panen dari tanah adat Pagalarangan diserahkan kepada kepala desa
yang sedang menjabat. Yang kedua, tanah adat dusun, yakni tanah adat yang diperuntukkan kepada kepala dusun. Tanah adat dusun ini memiliki luas sekitar 500 meter persegi. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya tanah adat Pinati. Pinati ini adalah seseorang yang ditunjuk untuk mengurus irigasi mulai dari sumber aliran irigasi sampai masuk ke desa Datara. Luas lahan yang diberikan atau tanah adat Pinati sekitar 500 meter persegi. Nah, apa yang membedakan tanah adat ini dengan tanah atau lahan masyarakat pada umumnya? Tanah adat ini tidak memperoleh hak milik atau penguasaan secara pribadi, baik masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama, atau siapapun itu. Hak kelola yang diberikan kepada kepala desa, kepala dusun, dan pinati atas tanah adat tersebut berdasarkan pada masa jabatannya. Ketika terjadi suatu pergantian pejabat atau kepala desa misalnya, maka tanah adat tersebut juga akan berpindah tangan hak kelolanya pada kepala desa yang baru menjabat. Tanah adat ini hanya diperuntukkan kepada orang yang terpilih untuk mengurus desa, termasuk diantaranya adalah kepala desa, kepala dusun, dan seluruh masyarakat desa Datara yang terdiri dari 5 dusun akan berkumpul di tanah adat Pak Galarang. Mereka akan bersama-sama menggarap tanah adat Pak Galarang yang terdiri dari berbagai masyarakat meninggalkan rumah mereka, kemudian berangkat menuju tanah adat Pak Galarang dengan masing-masing membawa peralatan berupa cangkul, sabit, ataupun parang. Peralatan ini digunakan. Penggarapan dimulai oleh kaum perempuan dengan mencabut bibit padi di persamaian. Kemudian dilanjutkan oleh laki-laki dengan mengerjakan bagian pembajakan sawah. Ketika sawah ini sudah dibajak, maka sebagian kaum perempuan lain akan mengambil bibit padi di persamaian, kemudian dibawa untuk tanam. Mereka yang terlibat dalam proses penggarapan tanah adat Pak Galarang ini terdiri dari berbagai kalangan, baik masyarakat pada umumnya, pemerintah desa, pemerintah dusun, pinati, dan tokoh agama. Mereka bersama-sama bergotong royong untuk mengerjakan tanah adat Pak Galarang. Mereka yang terlibat dalam proses pengerjaan atau penggarapan tanah adat Pak Galarang ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat. Sebab gotong royong di sini paling utamakan. Kapun na lompa mo gotong royong tena persoalan di pertanian. Jadi gotong royongan kita pupuk bersama sehingga menghasilkan apa hasil petani kita dapat meningkat. Masyarakatnya tambah sejahtera dan bisa mempertahankan budaya-budaya lokal kita. Gotong royong, bulu sebatang, acir setutungka. Merawat, menjaga kebersamaan dan kekompakan
gotong royong, dan menikahkan agama.